Bu RW, saya bawa lagi baju baru nih. Baru beli tadi di butik langganan. Saya tuh sekarang bingung baju yang mana ya yang cocok dipakai buat lebaran besok. Di rumah udah ada 6 baju lebaran loh, tapi kayaknya masih kurang deh. Bu Amira nggak capek ya? Setiap ketemu yang dipamerin selalu baju baru. Kita semua juga tahu lebaran itu waktunya merayakan kemenangan dengan kesederhanaan, bukan dengan barang-barang mahal. Bu Fitri, Bu Koko, lihat dong baju lebaran saya yang baru ini. Ini tuh pesen langsung loh dari butik terkenal. Mahal, tapi worth it banget. Iya bagus Bu Amira, warnanya elegan. Tapi kalau saya mah nggak biasa belanja di butik mahal kayak kamu. Saya lebih suka beli yang murah meriah, asal nyaman dipakai. Iya, beda kelas sih ya. Ya kamu gak salah kok. Setiap orang kan punya selera masing-masing. Yang penting nyaman dipakai ya kan. Baju bagus juga gak ada gunanya kalau gak bikin betah dipakai. Ya kalau saya sih selalu mikir penampilan itu nomor 1. Apalagi lebaran harus terlihat beda dan stand out dong. Kalau cuma biasa-biasa aja nanti malah gak dilihat orang. Memang sih, kalau kamu suka tampil beda, itu hak kamu Bu Amira. Tapi saya lebih peduli sama makna lebarannya, bukan cuma soal penampilan. Ah iya, makna itu penting. Tapi penampilan tetap bagian dari kesan pertama kan. Orang lihat kita tuh dari luar dulu, baru dalamnya. Nah saya pengen kesan pertama itu wah. Ya memang setiap orang beda-beda. Cuma saya pengen sederhana, tapi semua orang nyaman waktu kumpul. Yang penting bajunya jangan sampai nggak bisa dipakai buat sujud waktu sholat ya Bu Amira. Mahal-mahal tapi kalau terlalu ketat atau ribet malah repot nanti. Ah nggak mungkin Bu Koko. Butik yang saya pilih tuh selalu memperhatikan fungsi dan passion. Jadi meski fashionable tetap nyaman kok buat ibadah. Ya semoga puasanya lancar ya Bu Amira, biar bajunya makin terasa istimewa dipakai nanti pas lebaran. Amin. Yang penting kita tetap kelihatan elegan ya kan. Bu Bella, lihat deh, saya baru aja beli baju lebaran ini. Spesial banget, modelnya eksklusif, gak kayak yang dijual di pasar-pasar. Iya bagus kok Bu Amira, warnanya juga pas buat lebaran. Tapi apa kamu nggak terlalu sering belanja ya? Tiap minggu pasti ada aja baju yang baru. Ya ampun Bu Bella, gimana ya, saya suka aja. Kebetulan sekarang tuh lagi banyak diskon gede di mall. Daripada ketinggalan tren, mending beli sekarang biar gak kayak yang lain gitu, ya kan? Lebaran kan harus spesial. Ya memang baju baru buat lebaran itu menyenangkan, tapi nggak perlu setiap waktu belanja terus kan. Kadang yang penting bukan bajunya, tapi kebersamaan dengan keluarga. Aduh Bu Bella, saya tuh tipe yang suka tampil beda. Lebaran tuh harus jadi momen untuk memperlihatkan yang terbaik dari diri kita. Makanya saya nggak masalah ya kalau harus belanja lebih. Toh suami saya juga nggak pernah protes, malah seneng saya tampil cantik. Ya memang setiap orang punya pandangan masing-masing. Tapi ingat Bu Amira, yang dilihat Allah itu bukan baju kita, tapi hati dan amal kita. Iya, tentu aja hati dan amal itu penting. Tapi kalau bisa dua-duanya baik, kenapa enggak kan? Oh iya, saya pamit dulu ya. Saya masih ada urusan, mau belanja lagi. Diskonnya belum selesai nih. Kadang kita lupa yang paling penting itu bukan apa yang kita kenakan, tapi bagaimana kita membawa diri. Aduh, Bu Ahmad, Bu Wati, tiap tahun pasti ada aja yang Bu Amira pamerin. Mulai dari tas, baju, sampai sepatu. Capek deh liatnya. Iya, saya juga ngerasa gitu Bu Fitri. Sering banget dan selalu sama. Tapi kita diamin aja, biarin aja lah dia puas. Daripada kita ikut ribut, mendingan kita ngobrol santai aja di sini. Bener tuh Bu Ahmad. Kadang saya mikir dia tuh mau nunjukin apa sih. Kita kan juga tahu hidup gak selalu soal barang mewah. Ya ngerti deh, orang kayak gitu senangnya bikin iri orang lain. Padahal kita biasa-biasa aja. Yang penting kan kebersamaan. Tapi tiap kali lebaran pasti ada aja drama pamer-pamer. Padahal lebaran kan bukan soal itu. Bu Fitri, Bu Ahmad, Bu Wati, lihat nih, saya baru aja belanja lagi. Ada diskon gede di butik tadi siang. Jadi saya nggak tahan ya untuk beli spesial buat lebaran. Bagus Bu Amira, kamu selalu up to date ya, belanja barang-barang baru terus. Iya dong Bu Wati, kita tuh harus tampil maksimal di hari raya. Kan gak enak ya kalau baju kita sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Atau lebih parah lagi, sama kayak yang dipakai orang di pasar. Iya benar sih, tapi saya lebih senang pakai baju yang ada kenangannya, bukan yang baru terus. Bu Amira, kamu gak capek belanja terus? Tiap minggu ada aja yang baru. Kita jadi penasaran nih, nanti lebaran yang dipakai yang mana?
Ah, enggak lah Bu Omat, namanya juga momen spesial. Justru lebaran adalah waktunya kita tampil beda. Saya harus terlihat paling keren. Apalagi sekarang anak-anak muda pada update outfit lebaran mereka di media sosial. Saya juga nggak mau ketinggalan. Iya, yang penting kita semua bisa berkumpul dengan keluarga di lebaran. Itu yang paling berharga. Iya, yang penting semuanya bahagia. Oke, saya pamit dulu ya. Mau cari-cari baju lebaran lagi nih, mumpung masih ada waktu sebelum lebaran. Bu Nuri, Bu Wati, lihat dong baju lebaran saya yang baru ini. Keren kan? Gak pasaran loh. Ini pesennya khusus dari butik terkenal. Beda banget sama yang dijual di pasar-pasar. Iya bagus Bu Amira, modelnya juga elegan. Tapi jangan sering-sering pamer ya Bu Amira. Gak semua orang suka lihat hal-hal kayak gini. Ah, nggak apa-apa Bu Nuri. Lagian biar pada tahu aja kalau kita tuh beda. Orang-orang di sini kan sering pakai baju yang biasa-biasa aja ya. Kalau nggak kita yang pamer, siapa lagi yang kasih contoh? Beda gimana Bu Amira? Saya pikir yang penting itu baju yang nyaman dan sesuai sama hati. Gak harus yang mahal-mahal. Lagian lebaran itu soal kebersamaan, bukan soal baju mahal atau enggaknya. Aduh, Bu Wati, kamu ini ya masing-masing orang kan punya cara beda-beda buat nikmatin hidup. Kalau saya gini, saya suka belanja, apalagi kalau ada diskon gede. Nggak ada salahnya kan memanjakan diri sesekali. Iya, memang semua orang punya gaya masing-masing Bu Amira. Tapi kalau sering-sering pamer bisa bikin orang lain gak nyaman. Bukan soal bajunya, tapi lebih ke caranya. Kadang yang sederhana juga lebih berarti. Ya Bu Nuri, Bu Wati, yang penting kan saya bahagia. Kalau orang lain mau bilang apa ya terserah. Lagian ini kan lebaran, momen spesial. Kita tuh harus tampil beda dong. Ya sudah, kalau begitu Bu Amira, kami pamit dulu ya. Semoga kamu menikmati lebaran dengan baju-baju barumu itu. Aduh Bu Nuri, kamu tahu kan kemarin Bu Amira datang lagi. Saya bener-bener udah nggak tahan. Tiap kali lihat Bu Amira pasti ada aja barang yang dipamerin. Ini tuh bikin pusing. Setuju banget Bu Bella. Saya juga udah capek denger ceritanya soal baju, tas, sepatu, semuanya deh. Tiap hari kayak gitu. Emangnya nggak ada hal lain yang bisa dibicarain? Bosan tahu. Kita harus punya strategi Bu Nuri. Kalau dia datang lagi, kita pura-pura sibuk aja. Biarin aja dia ngomong sendiri. Saya nggak mau ngabisin waktu cuma buat dengerin dia pamer baju baru atau barang mahal lain. Iya saya setuju banget. Gak mau lagi lah tiap hari dengerin dia soal baju doang. Tiap ketemu topiknya itu lagi. Kalau dia datang, saya bilang aja ada urusan mendadak, atau saya langsung pamit duluan. Betul Bu Nuri, kita harus kompak. Kita kasih dia alasan kalau kita lagi sibuk banget. Saya nggak mau tahun depan pas lebaran kita denger dia cerita soal barang-barang lagi. Nanti kalau dia tanya, kita bilang aja kita udah pindah ke planet lain jauh dari sini. Bener juga tuh Bu Nuri. Atau kita bilang aja kita pindah ke rumah yang nggak ada sinyal, biar nggak ada bisa dihubungi sama sekali. Ya udah Bu Bella, saya pamit dulu ya. Semoga kita berhasil menjalankan rencana ini. Kalau dia datang lagi, kita tinggal eksekusi. Iya Bu Nuri, hati-hati ya. Ingat, kita harus saling kasih kabar kalau dia datang lagi. Bu RW, saya bawa lagi baju baru nih. Baru beli tadi di butik langganan. Saya tuh sekarang bingung baju yang mana ya yang cocok dipakai buat lebaran besok. Di rumah udah ada 6 baju lebaran loh, tapi kayaknya masih kurang deh. Bu Amira nggak capek ya? Setiap ketemu yang dipamerin selalu baju baru. Kita semua juga tahu lebaran itu waktunya merayakan kemenangan dengan kesederhanaan, bukan dengan barang-barang mahal. Ah Bu RW terlalu serius. Biasa aja kali Bu, biar beda gitu. Lagian kan saya cuma menikmati hasil jeripaya sendiri. Gak ada salahnya kan pamer sedikit, biar orang tuh tahu kalau kita bisa lebih dari yang lain. Lebaran itu bukan soal baju atau barang Bu Amira. Orang lain juga mau lebaran dengan sederhana. Kita gak perlu membuat orang lain merasa kecil hanya karena kita punya lebih. Malah semakin banyak yang kita punya, makin banyak juga tanggung jawab kita kan. Saya sih seneng Bu, biar orang tahu kalau saya ini beda kelas. Gak apa-apa dong, kita nikmati aja hidup ini. Hidup cuma sekali, jadi saya mau tampil maksimal di setiap momen. Ya sudah Bu Amira, semoga saja semua yang Bu Amira lakukan membuat hati senang dan puas. Saya cuma bisa mengingatkan, jangan sampai apa yang kita pamerkan malah membuat kita lupa tujuan sebenarnya dari merayakan lebaran. Aduh, ini baju favoritku. Waktu dicoba kemarin pas banget. Saya pasti kelihatan keren nanti. Loh, kok jadi sempit begini? Tadi kan pas banget waktu dicoba di toko. Pak, sini cepat. Kok bajunya nggak muat semua? Ada apa ini? Emangnya baju-baju itu kamu cuci pakai air panas ya? Kok bisa semuanya mengecil gitu?
Enggak mungkin. Ini baju baru semua. Belum pernah dicuci. Tadi juga pas dicoba masih muat. Gimana aku mau lebaran besok? Semua orang akan lihat kalau bajuku mengecil. Aku nggak punya baju lagi buat pamer. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin ini tandanya kamu harus berhenti memamerkan barang-barang terus ke orang lain. Yang penting kan kebersamaan, bukan pamer baju kan? Tapi aku harus terlihat beda. Harus lebih dari yang lain. Kalau enggak, apa yang akan orang lain bilang? Mungkin sudah waktunya kamu belajar bahwa pameran seperti ini nggak akan membuat kamu lebih baik di mata orang lain. Lebaran itu soal hati, bukan soal pakaian. Aduh, kenapa bajunya jadi kecil semua sih? Gak ada satupun yang pas. Apa salahnya? Ini kan baju baru, belum pernah dipakai. Aneh ya, bajunya kok jadi kecil semua, padahal kan baru katanya. Iya, mungkin ini azab, Bu. Udah sombong banget pamer-pamer terus. Sekarang malah nggak bisa pakai bajunya sendiri. Gimana ini? Lebaran tinggal beberapa hari dan aku nggak punya baju yang bisa dipakai. Semuanya udah dipersiapkan dengan sempurna. Tapi kenapa jadi begini? Sudah Bu Amira, mungkin ini pertanda supaya kamu nggak usah terlalu pamer lagi. Lebaran kan bukan soal baju, yang penting kan kebersamaan. Iya, Bu Amira. Mungkin sekarang waktunya untuk lebih sederhana. Lihat aja kita semua juga nggak heboh soal baju baru. Yang penting hati kita yang bersih, bukan baju mahal. Tapi gimana? Saya udah belanja semua ini buat lebaran. Saya pengen tampil beda tahun ini, tapi malah jadi begini. Bu Amira, baju memang penting, tapi nggak sepenting kebersamaan sama keluarga dan tetangga. Kadang kita terlalu sibuk sama hal-hal luar yang kelihatan, sampai lupa kalau yang di dalam diri kita jauh lebih berharga. Iya, saya sadar sekarang. Mungkin saya terlalu fokus pamer. Saya pengen dianggap lebih, tapi malah ngerasa jauh dari semuanya. Kita semua bisa salah, Bu. Nggak ada yang sempurna. Tapi yang penting kan kita bisa belajar dari kesalahan. Sekarang Bu Amira sudah sadar. Itu yang paling penting. Makasih ya kalian berdua udah ngingetin saya. Saya bener-bener gak nyangka bakal ngalamin ini. Semua baju yang saya banggain malah jadi masalah buat saya. Yang penting sekarang Bu Amira udah ngerti gak ada gunanya pamer kalau akhirnya malah bikin kita gak bahagia. Mulai sekarang mungkin lebih baik kita fokus sama hal-hal yang bikin kita ngerasa damai, bukan apa yang bikin kita khawatir tentang apa kata orang. Iya, kalian benar. Saya terlalu sibuk mikirin apa yang orang lain lihat dari saya. Saya sampai lupa untuk merasa bersyukur dengan apa yang saya punya. Ya, kita semua pernah kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting sekarang Bu Amira sudah sadar dan bisa bikin perubahan. Lagi pula lebaran kan bukan soal baju mahal. Nanti juga bisa kita cari solusinya. Ada banyak hal yang lebih berarti dari sekadar pakaian. Mungkin ini teguran buat saya supaya saya lebih bijak dan gak terlalu mikirin yang gak penting. Mulai sekarang saya bakal coba buat gak pamer lagi. Bagus itu Bu, kita semua belajar dari pengalaman. Dan yang terpenting lebaran tetap bisa dirayakan dengan hati yang lapang. Iya Bu Amira, kamu nggak sendirian. Kita semua di sini ada buat saling dukung. Makasih ya kalian, saya merasa jauh lebih baik sekarang. Mungkin lebaran tahun ini bakal berbeda, tapi semoga lebih berarti. Kamu dengar kan Bu Fitri, Bu Amira katanya bajunya nggak ada yang muat pas lebaran kemarin. Kasian banget ya. Ya ampun, iya saya juga dengar. Bahkan saya ketemu kemarin sama Bu Amira. Pasti itu gara-gara pamer terus. Ini sih karma buat dia ya. Oh, padahal dia udah beli banyak baju mahal. Nggak ada yang bisa dipakai. Coba bayangin, kok bisa ya semua baju tiba-tiba jadi kecil? Ya itu pelajaran buat dia. Orang kalau suka pamer pasti kena batunya. Nggak ada yang muat bajunya, kan jadi malu sendiri. Iya kan, lucu banget. Bayangin aja udah pamer sana sini soal bajunya yang dari butik mahal, ujung-ujungnya nggak bisa dipakai semua. Dia pasti panik habis. Tapi ini ya, saya jadi mikir kalau Bu Amira bisa berubah, mungkin kita bisa bantu dia. Tapi ya selama dia masih sombong begitu, sulit sih. Sekarang dia rasain sendiri akibatnya. Iya, kita nggak iri sama dia. Cuma capek aja tiap hari denger dia pamer soal bajunya yang dari butik lah, yang branded lah. Udah nggak ada yang peduli kok. Iya betul, nggak ada yang peduli baju mahal. Yang penting hati kita bersih. Lagian baju lebaran bukan buat pamer ke orang lain, tapi buat kita merasa nyaman dan menghargai diri sendiri. Kenapa jadi begini ya? Padahal baju-baju ini dulu aku beli dengan semangat. Pikirku aku bakal jadi pusat perhatian. Tapi sekarang aku malah nggak bisa pamerin apa-apa lagi.
baju-baju ini semua jadi sia-sia. Dulu rasanya aku percaya diri banget. Kayaknya semua orang harus lihat apa yang aku punya. Tapi sekarang kenapa? Rasanya jadi berat. Mungkin aku memang terlalu sombong. Mungkin ini teguran buat aku. Kenapa aku harus pamer? Apa yang aku dapat dari itu? Aku cuma bikin orang lain gak suka, bikin mereka menjauh. Padahal aku cuma pengen diakui. Mungkin ini hukuman buat aku karena terlalu sering pamer, terlalu sering merasa lebih dari yang lain. Sudah cukup, gak ada gunanya lagi aku sombong. Aku harus berubah, aku harus mulai dari sini. Mulai sekarang, aku nggak usah pamer lagi ya. Malu kalau jadinya kayak gini lagi. Aku nggak mau lagi jadi bahan gosip. Udah cukup kemarin. Ada apa dengan Bu Amira? Biasanya dia selalu heboh kalau ketemu kita. Mungkin kapok dengar-dengar baju yang dia beli semua jadi kecil, gak muat lagi. Mereka pasti ngomongin aku lagi. Aku harus tahan ini. Aku nggak boleh kayak dulu lagi. Aku nggak bisa terus-terusan seperti ini. Semua yang terjadi kemarin udah cukup buat aku sadar kalau pamer gak bikin aku bahagia, cuma bikin aku tambah jauh dari orang-orang. Mungkin ini pelajaran yang aku butuhin. Aku harus mulai dari nol lagi. Aku harus berubah, bukan karena mereka, tapi karena aku sendiri. Aku gak perlu jadi yang paling wah, yang paling dipandang. Yang penting, aku bisa jadi orang yang lebih baik. Mulai sekarang, aku akan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Gak usah lagi pamer barang-barang yang gak penting. Yang penting, aku jadi pribadi yang lebih baik. Aku bisa, aku pasti bisa. Pelan-pelan, aku bakal jadi lebih baik. Ya sudahlah, aku harus belajar lebih sederhana. Gak usah pamer baju atau barang-barang lagi. Aku sadar sekarang, baju, barang-barang, semua itu gak bikin aku bahagia. Justru bikin aku makin jauh dari orang-orang. Mungkin ini teguran buat aku. Biar aku sadar kalau hidup bukan soal pamer. Mulai sekarang aku harus lebih bijak. Hidup gak cuma soal baju baru atau barang mewah. Kalau terus-terusan sombong, aku malah kehilangan orang-orang di sekitarku. Aku gak perlu jadi lebih baik dari mereka. Aku cuma perlu jadi lebih baik dari diriku yang dulu. Aku gak butuh pengakuan mereka. Yang aku butuhkan adalah ketenangan hati. Besok, aku akan mulai dari awal, menyapa mereka dengan tulus, tanpa embel-embel pamer. Aku gak perlu lagi berlomba-lomba untuk terlihat lebih baik. Karena kebahagiaan yang sejati bukan datang dari apa yang aku pakai, tapi dari bagaimana aku memperlakukan orang lain. Mungkin ini jalanku untuk belajar bersyukur dengan apa yang kupunya tanpa perlu membandingkan diri